Dia. Kami bersyukur bersama hari ini Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, kehormatan, sanjungan hanya bagi Engkau ya Bapa. Di tengah-tengah syukur kami ini, kami rindu dengar firman-Mu. Karena itu Tuhan berkenan berbicara, menyatakan isi hati-Mu buat kami lewat pemberitaan firman Allah. Karena itu Tuhan, berkenanlah Tuhan pakai bibir mulut hamba-Mu. Setiap kata kalimat yang hamba ucapkan, biarlah Tuhan itu benar-benar atas izin Tuhan. Jemaat Tuhan semua juga diberi hikmat kuasa Roh Kudus memimpin dalam jam pemberitaan ini, supaya benih-benih firman itu dapat jatuh di tanah hati yang baik, bertumbuh berbuah, dan jemaat Tuhan boleh beroleh pengharapan, berkat, kekuatan dari kebenaran yang sudah diterima. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, jam pemberitaan kami taruh sepenuh. Jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap diberkati bersama saya katakan amin. Baik, shalom. Puji Tuhan, selamat ulang tahun buat keluarga besar Persekutuan Doa Ebenezer yang hari ini merayakan ulang tahun yang kelima. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya ingin berbagi berkat firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Kitab 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Mari kita mau membaca bagian firman Tuhan ini. Saya akan membacakan ayat yang genap, dan Bapak Mama, Saudara sekalian akan membacakan ayat yang ganjil. Kalau sudah temukan boleh katakan amin. Baik, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. 27, 1, 2, 3. Tetapi aku lagi tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, janganlah aku sendiri ditolak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, Paulus sedang memberikan sebuah semacam perumpamaan, tetapi ini diibaratkan seperti sesuatu yang diilustrasikan. Bagaimana Paulus mau bicara tentang hidup orang Kristen atau hidup orang percaya itu seperti apa, itu yang Paulus mau ilustrasikan di dalam teks yang kita baca ini. Karena itu Paulus mengangkat ilustrasi tentang seperti seorang pelari dan juga seperti seorang petinju yang sedang ada di dalam gelanggang pertandingan, dikatakan ya di ayat 25. Sedang ada di dalam gelanggang pertandingan untuk saudaraku bertanding memperebutkan suatu mahkota atau suatu hadiah. Itu ilustrasi yang Paulus angkat untuk menggambarkan hidup kekristenan kita, hidup orang percaya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita semua yang hadir pada malam hari ini, kita semua ini orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan baik kita,
bukan karena saudara apa yang kita buat, tetapi semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Ayat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat 9 menjelaskan hal itu. Kita semua diselamatkan bukan karena perbuatan baik, bukan karena usaha kita, tetapi karena kasih karunia di dalam iman kepada Yesus Kristus. Tetapi jangan lupa, orang-orang yang sudah diselamatkan itu, saudara dan saya ini, kita ibaratnya seperti orang yang sudah masuk di dalam gelanggang pertandingan. Kita semua ini sedang berlari, kita semua ini sedang bertinju. Dan saudara, kita semua merindukan yang namanya hadiah. Kita semua merindukan yang namanya mahkota. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua suka dengar lagu anak-anak sekolah minggu yang menyanyi ya. Di sorga nanti pakai baju putih, di atas kepala mahkota emas. Nah saudara, itu bukan hanya sekedar nyanyian, tetapi sebenarnya itu adalah sebuah kebenaran yang mau diseberangkan buat kita semua, bahwa orang-orang percaya yang nanti kelak berjumpa dengan Kristus ketika Kristus akan datang kembali, semua kita ini akan menerima hadiah, semua kita ini akan menerima upah. Nah karena itulah saudara terkasih di dalam Tuhan, kita semua sedang bertanding hari-hari ini untuk sampai kepada upah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang jelas di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, Paulus berkata mulai ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14, dia berkata bahwa saya berlari yang sungguh-sungguh berlari ya, untuk mengejar hadiah, untuk mencapai hadiah, untuk mendapatkan hadiah, yaitu panggilan sorgawi ya. Dia mau mendapatkan hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Jadi dia tidak mau hanya jadi Kristen saja, dia tidak mau hanya jadi percaya saja, tetapi dia merindukan ada hadiah, dia merindukan ada yang namanya mahkota bagi dia. Dan waktu dia mau putus napas, waktu dia mau meninggal, saudara, dia bilang, saya sudah mengakhiri pertandingan yang baik, sekarang itu mahkota sudah tersedia bagi saya, upah itu sudah tersedia bagi saya. Perhatikan teks di dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 8. Perhatikan ayat itu. Paulus mengatakan, dia sudah mencapai garis akhir, saudara, dan dia sudah menyelesaikan pertandingan, dan sekarang telah tersedia baginya mahkota kehidupan. Saya bacakan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran atau upah yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berarti bukan hanya Paulus yang dapat mahkota, semua orang yang ikut di dalam gelanggang pertandingan, yang sungguh-sungguh saudaraku mengerti bahwa di dalam kekristenan ini ibaratnya saya seperti seorang atlet, saya seperti seorang pelari, saya seperti seorang petinju. Maka kalau Tuhan datang kembali, kalau kita sudah sampai garis akhir, kalau kita sudah mengakhiri pertandingan, kita juga akan menerima mahkota yang dijanjikan itu. Ada amin? Tepuk tangan dulu yang terbaik. Tanya samping kiri kan, kamu mau mahkota? Kalau tidak mau, berarti saudara terkasih tidak usah jadi orang percaya ya saudara. Ya, bikin apa kita jadi orang percaya tapi kita tidak mau dapat mahkota? Saudara terkasih dalam Tuhan, itu sama seperti begini. Bapak Tampani kerja di kantor Dispenduk, tapi dia bilang saya kerja, saya gaji tak usah kasih di orang lain. Ada orang Kristen bilang begitu, saudara. Saya Kristen saja tidak apa-apa, nanti kado hadiah upah mahkota itu biar kasih orang lain saja, tidak apa-apa. Itu hanya orang Kristen bodoh saja, saudara. Itu hanya orang percaya yang tidak mengerti, saudaraku, apa yang Tuhan mau bagi dirinya. Saya percaya kalau kita semua tahu maksud Tuhan bagi kita, tidak ada orang Kristen yang tidak mau menerima mahkota. Tidak ada orang Kristen yang mau Kristennya begitu-begitu
saja dia rindu kalau Tuhan datang kembali nanti, dia juga akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan buat dia. Ada amin? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu di dalam teks yang kita baca tadi 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27, Paulus itu memberikan saudara beberapa hal penting yang kita harus perhatikan ketika kita ada di dalam gelanggang pertandingan, ya. Sebab kalau ini kita tidak perhatikan, maka nanti saudara sampai di garis akhir tapi saudara tidak terima apa-apa. Karena saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda tidak mengikuti apa yang menjadi aturan di dalam gelanggang pertandingan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seorang PNS tadi saya katakan, dia bisa saja tidak terima gaji ketika dia menyalahi aturan-aturan yang berlaku di institusi di mana dia tempat bekerja. Saudara terkasih dalam Tuhan, pertandingan pun demikian. Kalau ada olahragawan, ada atlet, ada saudara petinju yang dia naik ring asal sembarangan saja, saudara, misalnya petinju kampung, ya, lalu dia naik ring, dia pukul harba biru, saudara, dia tidak mungkin dapat sabuk, ya. Mungkin satu ronde napas hosa satu-satu, akhirnya dia tumbang sendiri. Saudara, kenapa? Karena di dalam pertandingan itu ada aturan main. Di dalam gelanggang pertandingan itu tidak sembarangan, ada saudara aturan-aturannya. Nah, di dalam kekristenan pun demikian, saudara. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa kita ini seperti ada di dalam sebuah gelanggang pertandingan. Iman kita ini, saudara, perjalanan kekristenan kita ini seperti itu. Nah, ada aturan-aturan, ada saudara bagian-bagian ketentuan yang Alkitab ajarkan, yang kita harus taati, yang kita harus responi, supaya waktu kita ada dalam gelanggang pertandingan itu, kita tidak terkena diskualifikasi. Paulus pakai bahasa, kita tidak ditolak, tetapi saudara, kita akan diterima waktu Kristus datang kembali yang kedua kali. Dia akan berkata, "Sabaslah hai hambaku yang setia, mari terimalah apa yang engkau harus terima, apa yang dipercayakan kepadamu, saudara, karena engkau melakukan tugasmu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki." Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, apa saja itu? Mari kita perhatikan pada kesempatan sore yang luar biasa ini. Saudara, yang pertama, kita kembali kepada ayat 1 Korintus 9. Mari kita baca ayat yang ke-24 dan ayat 20 ayat 24, saudaraku. Mari kita perhatikan ayat itu. Kita baca bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga, ayat yang ke-24. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperoleh. Ada dua kali Paulus mengucapkan satu kata yang bagi saya ini penting. Berlari, larilah begitu rupa. Di dalam gelanggang pertandingan tidak ada orang duduk-duduk. Di dalam gelanggang pertandingan tidak ada yang jalan santai. Di dalam pertandingan harus berlari. Itu ketentuan. Itu saudara syarat dan tidak boleh tidak. Jadi kalau saudara mau masuk ke dalam gelanggang pertandingan itu, satu, saudara dan saya harus siap lari, dan berlarilah begitu rupa. Ada amin? Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat kata berlari ini secara lebih teliti. Kata berlari ini, saudara, di dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani, itu ditulis dengan kata presepe atau preo dalam bahasa Yunani. Presepe itu artinya adalah cepat-cepat. Jadi tidak boleh lambat-lambat, saudara. Mesti cepat-cepat. Paulus katakan larilah begitu rupa. Presepe, cepat-cepat. Saudara, ditulis dalam bentuk present. Artinya ini sebuah kata perintah yang tidak boleh saudara dilakukan cuma satu kali. Cepatnya tidak boleh satu kali. Namanya present. Itu berarti terus menerus. Cepat hari ini, besok harus cepat, lusa cepat, terus cepat, terus berlari. Saudara yang terkasih, sampai garis akhir. Itu yang Tuhan kehendaki bagi setiap orang percaya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi tadi saya katakan, pertandingan ini adalah sebuah ilustrasi yang Tuhan mau kita sama-sama dengarkan, yang Paulus angkat.
Nah, hidup kekristenan itu begitu, saudara. Kita sudah ada di persekutuan doa, kita sudah ada di gereja, saudara terdaftar sebagai anggota gereja, kita setia, saudara terkasih dalam Tuhan, menjadi pengikut-pengikut di persekutuan doa, menjadi mungkin pelayan-pelayan, atau juga mungkin hanya menjadi orang yang datang menjadi anggota bagian dari sebuah persekutuan doa. Tapi jangan lupa, saudara sedang ada di dalam gelanggang pertandingan yang namanya persekutuan doa. Saudara ada dalam gelanggang pertandingan yang namanya gereja Masehi Injil di Timor. Kalau saudara ada di Gemit, kalau saudara ada di gereja karismatik, maka saudara ada di gelanggang pertandingan yang namanya gereja GBI mungkin, atau Pantekosta, atau gereja Sidang Jemaat Allah, atau gereja apa, saudara? Yang pasti ketika saudara masuk di dalam suatu kelompok orang percaya, maka saudara sedang ada di dalam gelanggang pertandingan. Pantang bagi saudara untuk jalan di tempat. Pantang bagi saudara dan saya untuk tidak berlari cepat, karena kita semua ada di dalam gelanggang pertandingan. Beri tepuk tangan dulu terbaik buat aku. Bilang samping kiri kanan, masih jalan kok atau sudah? Tanya dulu. Ya saudara, ada banyak orang Kristen ini sudah begini lama di gereja, tapi dia jalan sah. Ada yang lebih parah, duduk sah. Ada banyak orang sudah di persekutuan doa, ini baru 5 tahun. Ada yang sampai 30, 40 tahun ya saudara. Ya, bahkan mungkin sudah 2 generasi, karena pendiri persekutuannya sudah meninggal, sudah turun ke anak-anaknya. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, mereka tidak sadar bahwa mereka sedang ada di dalam gelanggang pertandingan. Mereka pikir ya sudahlah, yang penting kita ada di persekutuan doa, bapak mama kita sudah dirikan ini kaki dia, ya yang pentinglah saya sudah jadi anggota di sebuah gereja. Tapi dia cuma jadi Kristen yang jalan di tempat. Dia tidak prespereo, dia tidak saudara berlari, dia tidak cepat-cepat saudara untuk mencapai sebuah kemajuan. Itu Kristen yang saya rasa tidak tahu visinya apa. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, hari ini saya mau ajak kita semua yang ada di persekutuan doa Ebenezer. Ingat, wadah yang kecil ini Tuhan tempatkan saudara, tetapi ini adalah wadah yang namanya pertandingan. Ini bukan wadah arisan yang datang duduk omong bicara, duduk ngerumpi, itu arisan saudara. Dan omong cerita keluarga, nenek moyang, dongeng, tetebenge. Ini adalah wadah pertandingan. Kalau saudara ada di wadah yang namanya pertandingan yang tadi saya sebut persekutuan doa, entah gereja atau apa saja yang namanya komunitas kekristenan, maka responlah Tuhan dengan cepat-cepat dan berlari-lari supaya kemajuan imanmu menjadi nyata di tengah-tengah kehidupanmu. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Itulah presente. Itulah yang namanya preo, atau saudaraku kata berlari-lari yang tadi Paulus katakan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, Paulus bukan hanya bicara, tapi dia praktek. Mari kita lihat Filipi 3 ayat 14 ya. Jadi Paulus ini saudaraku, dia wujud nyatakan, dia betul-betul presente, dia betul-betul berlari-lari. Dia bukan hanya asal jadi pelayan Tuhan, melayani saudaraku jadi rasul. Dia itu betul-betul cepat berlari saudaraku untuk mencapai sebuah tujuan. Filipi 3 ayat 14. Mari kita baca ini ayat bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus dia kasih kesaksian sama jemaat Filipi bahwa dia tidak main-main, dia lari saudara. Ya. Di dalam gelanggang pertandingan yang namanya pelayanan sebagai seorang rasul, dia tidak jalan-jalan, dia lari. Dia cepat sekali saudara, dia cepat sekali. Nah saudara, kata lari cepat yang tadi saya wujud nyatakan itu menunjuk kepada spirit atau roh yang menyala-nyala. Ikut Tuhan tuh tidak boleh kamate, orang Kupang bilang. Ikut Tuhan tuh sana boleh kayak ayam penyakitan. Ikut Tuhan tuh mesti gairah, semangat, menyala-nyala. Ada amin? Amin?
Bilang samping kiri kanan, jangan kayak ayam penyakitan. Sudah beli ayam penyakitan? Sudah beli ya? Sudah terkasih dalam Tuhan. Kalau belum lihat ayam penyakitan tuh besok pagi lihat ayam sakit tuh. Kalau pagi-pagi tuh karena mandi begini. Nah itu sudah ayam penyakitan. Ya. Orang ikut tuh kan ini model ke ayam penyakitan. Soalnya ada spirit, soalnya ada saudara gairah, soalnya ada semangat, lambat mau mati. Sudah terkasih dalam Tuhan. Wah ini Kristen yang begini ini parah. Yakobus bilang begini, mari kita lihat ayat. Yakobus 1 ayat 19. Kitab Yakobus pasal 1 ayat 19 ya. Kitab Yakobus pasal 1 ayat 19. Mari kita baca ini ayat juga sama-sama dalam hitungan yang ketiga. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19. Oke, 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudara, orang Kristen itu mesti cepat mendengar. Dalam konteks ini Yakobus pasal 1, kalau saudara baca terus, ini konteksnya dengar firman Allah ya. Jadi orang Kristen itu begini, kalau saudara pun dia tahu dia ada dalam gelanggang pertandingan, kalau namanya firman itu dia cepat. Kalau yang namanya mau dengar khotbah dia cepat. Kalau yang namanya saudara terkasih dalam Tuhan mau terima kebenaran, itu dia mesti cepat. Itu orang Kristen yang tahu dia ada di dalam gelanggang pertandingan. Tapi hari-hari ini saya ulangi lagi, banyak orang di dalam gereja, banyak orang di dalam persekutuan doa, tapi lambat sekali di dalam mendengarkan kebenaran. Tidak cepat, tidak punya semangat, tidak punya gairah, tidak punya passion, spirit di dalam mendengarkan kebenaran firman Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan, dompet gereja itu dong hanya semangat pas dinyanyian dan pujian. Saudara, waktu kidung jemaat masih menyanyi itu orang semangat. Ya, kalau di gereja karismatik waktu pujian penyembahan itu dong semangat. Tapi kalau pas dengar firman, ayam penyakitan sudah mulai terjadi. Kan saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Itu sebentar sudah begini. Sebentar sudah begini. Itu ayam penyakitan semula itu saudara. Mereka tidak sadar bahwa ini di gelanggang pertandingan ini. Kita bukan sedang duduk, tapi kita harus cepat ini. Kita harus cepat, lari kita dalam menanggap kebenaran. Sudah terkasih dalam Tuhan. Tapi sekali lagi, berapa banyak orang Kristen yang tidak cepat di dalam mendengarkan kebenaran. Lebih cepat marah, lebih cepat emosi, lebih cepat hal-hal yang tadi saudara negatif, itu lebih cepat dibandingkan dengan kebenaran-kebenaran yang seharusnya orang lebih tangkap, respon. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, pada kesempatan ulang tahun persekutuan doa Ebenezer ini, saudara terkasih dalam Tuhan, marilah saudara menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang cepat di dalam saudara punya semangat yang baik di dalam meresponi tentang Tuhan, secara khusus tentang kebenaran. Respon dengan cepat, saudara. Karena saya ulangi lagi, kalau kita tidak respon kebenaran dengan cepat, kita lambat untuk dengar firman, kita lambat untuk saudaraku menangkap kebenaran, maka saudara terkasih di dalam Tuhan, kebenaran itu ibaratnya seperti sesuatu yang akan segera berlalu. Firman itu saudara terkasih di dalam Tuhan seperti sesuatu yang akan pergi, saudara. Ya, yang dimana kalau saudara tidak respon, saudara tidak tangkap, dia akan sirna dari hidup saudara. Nah karena itu saudara terkasih, selagi Tuhan masih kasih kepercayaan kita hidup di tengah-tengah ini dunia ini, kita ada di dalam gelanggang pertandingan yang namanya gereja, kita ada dalam gelanggang pertandingan yang namanya persekutuan doa, punyalah semangat untuk mendengarkan firman Allah. Karena saudara kalau punya semangat dengar firman Tuhan, itu menentukan pacu saudara di dalam mengiring Tuhan. Itu menunjukkan saudara terkasih dalam Tuhan kekuatan saudara di dalam saudara berlomba di tengah-tengah pertandingan. Sebab kalau kita tidak cepat mendengar firman Allah, saudara terkasih, itu ibaratnya bensin kita yang mulai habis. Ya, saudara.
Mobil itu bisa jalan, motor bisa jalan tuh kecuali ada bensin, saudara. Nah, firman Tuhan itu semacam bensin. Orang bisa lari hebat itu, saudara terkasih dalam Tuhan, kecuali dia makan kenyang. Kalau dia tidak makan kenyang, saudara, dia puasa 5 hari baru disuruh dia lari dari sini di Oipura sana, biarpun turun-turun, saudara, tetap dia akan pingsan sebelum sampai di Oipura. Mungkin di Oilon 3 Puncalo, Oilon 2, saudara, dia mati di situ dahulu. Kenapa? Karena dia tidak ada tenaga, spiritnya habis di tengah jalan. Dia tidak mungkin bisa berlari. Nah, hidup rohani itu juga begitu. Orang hanya bisa lari cepat kalau dia cepat tangkap kebenaran. Orang kalau sudah mempunyai kekuatan rohani di dalam gelanggang pertandingan, kalau firman Tuhan itu menjadi bagian di dalam hidupnya, kalau kebenaran tidak menjadi bagian dalam hidupnya, dia tidak punya kekuatan. Makanya Yesus pernah berkata dalam Matius pasal 4 ayat 4, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa, saudara? Bahwa hidup rohani kita ini bergantung kepada yang namanya kebenaran. Kekuatan rohani kita itu ada pada firman. Makanya orang Kristen mesti semangat. Di dalam gelanggang pertandingan, isi bensinmu dengan kebenaran terus menerus. Isi hidupmu dengan makanan rohani yang namanya firman Tuhan. Itu mesti cepat. Kalau saudara tidak tangkap kebenaran dengan cepat, saya percaya suatu saat kekuatanmu akan lenyap dan engkau akan berhenti bertanding, dan orang lain akan mendahului engkau. Dan suatu saat kalau Tuhan datang tiba-tiba, saudara terkasih dalam Tuhan, orang bilang, ya, kuah kosong. Lu kuah kosong. Kuah deh. Kuah kosong ya, saudara. Kuah kosong itu nanti kamu ya. Dan orang lain boleh terima mahkota, lu tangan. Orang lain terima upah, kita tidak terima apa-apa. Ya kenapa? Ya karena kita tidak punya kekuatan untuk bertanding. Paulus berkata, dia sampai garis akhir. Finish. Kita belum finish, maka kita tidak boleh berhenti untuk terus pacu kerohanian kita, pacu kekuatan kita dengan mengisinya dengan firman Tuhan. Ada amin? Saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Karena itu hari ini sekali lagi, untuk Tuhan itu jangan lambat-lambat, ya. Untuk Tuhan itu harus punya semangat. Kita ada di dalam gelanggang pertandingan. Saudara terkasih dalam Tuhan, selain kita harus cepat di dalam mendengar firman, saudara, yang kedua, saya mau ajak kita untuk memperhatikan teks di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Kitab Roma 12 ayat yang ke-11. Mari kita baca ini ayat lagi bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Roma 12 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, itu ayat bicara soal kerajinan, bicara soal semangat, bicara soal spirit kita. Yang kedua, saudara, kita harus cepat atau tidak boleh jemu-jemu di dalam yang namanya melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak boleh, saudara, berhenti sebentar, ya, saudara, nanti ada gairah, ada semangat lagi baru melayani lagi. Saudara terkasih dalam Tuhan, atau istirahat tahan 2 tahun, nanti tahun ketiga baru melayani lagi. Istirahat tahan, saudara, karena ya rasa diri kurang enak, kurang pas. Jadi kemudian nanti kalau supas, rasa diri enak, baru kembali melayani. Melayani Tuhan itu tidak boleh begitu, saudara terkasih dalam Tuhan. Melayani Tuhan itu harus terus. Layanilah Tuhan dengan kerajinan yang tidak boleh kendor. Itu ayat bilang, biarlah rohmu itu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kata kendor yang dipakai di dalam teks ini itu seperti ikat pinggang, saudara. Ya. Jadi kalau saudara pakai ikat pinggang lalu ikut ikat pinggang itu surusak atau sukendor, apa yang terjadi? Ketempun celana jatuh, saudara. Nah, melayani Tuhan itu seperti itu. Dikatakan tidak boleh kendor ikat pinggang kita, harus kincang terus, saudara. Kita tidak boleh punya
spirit yang menurun di dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu harus dengan roh yang menyala-nyala. Ada orang dirikan kaki dia habis, saudara. Ya, seperti tadi Bapak Tampani bilang, karena hanya dong istri, anak, suami, ya saudara, maka lama-lama dan sendirinya itu pede tutup. Ya. Dia pikir melayani Tuhan ini seperti buka kios, yang kalau ada pembeli ya buka terus. Kalau pembeli sudah tidak ada lagi, kita isi rumah makan kas habis. Ini isi kios, lalu kita tutup rame-rame. Melayani Tuhan itu tidak bisa begitu, saudara. Melayani Tuhan itu bukan seperti bisnis yang kita jalani. Melayani Tuhan itu tidak pernah boleh berhenti kecuali napas putus, saudara. Dan itu kita tinggalkan atau kita pindahkan tongkat estafet kepada orang yang berikutnya. Saudara, tidak pernah yang namanya sudah tongkat estafet pelayanan itu berhenti. Kalau seandainya tongkat estafet pelayanan itu berhenti atau roh pelayanan itu padam, maka hari ini kita tidak mungkin jadi orang Kristen. Karena mungkin rasul-rasul yang 12 itu akan berhenti waktu mereka dianiaya, waktu mereka, saudaraku, difitnah, waktu mereka dibakar, waktu mereka menghadapi tantangan. Kalau mereka sudah menyerah pada masa itu, saudara, maka tidak mungkin ada kekristenan hari ini. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, mereka sadar bahwa mereka ada di dalam gelanggang pertandingan, dan karena itu mereka tidak menyerah meskipun tantangan datang, meskipun saudara aniaya datang, penderitaan, kesukaran, kesulitan, penjara terkadang datang untuk menghadap mereka, tetapi mereka tidak pernah punya roh yang padam untuk melayani Tuhan. Mereka tetap berkobar-kobar, semangat mereka tetap menyala-nyala untuk melayani pekerjaan Tuhan. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bisa menikmati sebuah, saudara, pekerjaan yang luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Saudara, kekristenan merajalela karena ada orang-orang yang tidak menyerah di dalam melayani Tuhan. Amin. Nah, hari ini saya mau bagikan ini kebenaran. Untuk firman satu, dan yang kedua untuk melayani. Itu jangan pernah, saudaraku, kendor. Jangan pernah surut. Jangan pernah, saudara terkasih dalam Tuhan, bikin alasan ini itu tetebenge yang tidak jelas untuk kita lalu kemudian tawar hati di dalam melayani Tuhan. Di ulang tahun yang kelima ini, saudara terkasih dalam Tuhan, semua anggota persekutuan doa Ebenezer, saya ajak saudara untuk mari kobarkan roh pelayanan itu, kobarkan semangat pelayanan itu. Biarlah api penginjilan, api saudara pelayanan itu tidak boleh padam. Kita harus terus menyalakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, kadang itu saudara, istri bisa menghasut suami, suami bisa menghasut istri, anak-anak juga bisa menjadi sesuatu yang membuat kita mulai kendor di dalam melayani. Ya saudara, mungkin saja istri bisa bilang sama suami, "Bapak ya, potong begini terus nih sampai kapan?" Ya sudah, ya sudah lah, sudah, tak usah lagi, jangan sudah. Ya, kalau ada istri bilang begitu, bapak tetap kasih semangat mama. Ya, ini kaki dia sudah nyala, sudah boleh ada yang tiup waspada. Mari potong bergandengan tangan untuk terus mengobarkan api penginjilan ini. Saudara terkasih di dalam Tuhan, ingatlah baik-baik, untuk melayani Tuhan tidak boleh pernah kendor semangat kita. Saudara lihat ini ayat 1 Korintus 15 ayat 58. Mari kita lihat ini teks saudara. 1 Korintus 15 ayat 58. Paulus bicara begini. Mari kita lihat teks ini. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Iya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, tetap berdiri teguh, jangan goyah. Itu ayat kita, ya. Tetap semangat di dalam melayani Tuhan, tidak boleh kendor, saudara. Ya. Melayani Tuhan itu bukan main-main, tantangannya itu tambah hari bukan tambah sedikit, itu tambah banyak, saudara berkasih dalam Tuhan. Ya, tapi ingatlah, apapun yang terjadi, saya ini ada dalam gelanggang pertandingan.
Gelanggang pertandingan ini saya tidak boleh berhenti. Saya harus terus, sudah. Kalau saya ada di gelanggang pertandingan yang namanya Ebenezer, Persekutuan Doa Ebenezer, sampai kapanpun, tiap hari berkata, sampai di sini Tuhan menolong. Besok lagi, sampai di sini Tuhan menolong. Lusa lagi, sampai di sini Tuhan menolong. Kalau masih sampai bulan depan, sampai di sini Tuhan menolong. Kalau sampai masih tahun depan, puji Tuhan, saudara katakan, sampai di sini Tuhan menolong. Sampai kapan, saudara terkasih, kita tutup mata kita, saudaraku, disitulah kita boleh bilang tongkat estafet ini berpindah kepada yang lainnya. Tapi sebelum itu, maka semangat api penginjilan, api pelayanan tidak boleh dipadamkan oleh siapapun. Tetap kobarkan. Itu yang namanya orang sedang berlari-lari di dalam pertandingan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa semangat melayani itu tidak boleh kendor? Karena waktu kita berhenti melayani, saudara terkasih dalam Tuhan, maka sebenarnya kita sudah kalah satu ronde dengan pekerjaan setan. Karena setan tidak berhenti, saudara. Kita berhenti, setan tidak berhenti. Nah, kalau kita berhenti, setan tidak berhenti, berarti setan menang satu ronde di atas kita. Karena setan sampai narik pelayanan tidak berhenti setan. Saudara pikir saudara sendiri melayani, setan juga melayani non-stop. Saudara saya jangan pikir kita sendiri cari jiwa, setan juga cari jiwa. Saudara, kita cari jiwa untuk masuk kerajaan Allah, setan cari jiwa untuk masuk kerajaan neraka. Jadi saudara, kita berhenti satu detik saja melayani Tuhan, kita berhenti untuk mengobarkan api pelayanan, setan juga menang satu ronde atas kehidupan saudara dan saya. Kalau Paklaru bisa dibuka bagandeng, kenapa Persekutuan Doa tidak bisa dibuka bagandeng? Ya toh, saudara? Kalau tanpa judi bisa buka di mana-mana, biliar buka di mana-mana, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, tempat prostitusi kade, saudara itu gandeng semua, tapi tidak ada yang diprotes. Tapi kenapa gereja gandeng orang banyak protes? Saudara, persekutuan gandeng orang banyak protes. Seharusnya kita bersyukur karena api pelayanan, kita bersyukur api penginjilan menyala di mana-mana, di gangga, di tempat-tempat ada banyak jiwa yang diselamatkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ya saudara, kalau di sini ada, di situ ada, di sebelah ada, di sana ada. Setan mau lari di mana? Dia tagay terus. Iya toh saudara. Ibaratnya bukan ada pasang di mana-mana. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur itu. Ya. Makanya kalau ada orang Kristen yang pikirannya picik, pikirannya sudah dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, saudara. Dia bikin seperti, oh gereja ini, Persekutuan Doa ini adalah kekuasaan atau ini adalah usaha bisnis. Sehingga orang kalau buka lagi satu di sebelah, dia rasa tersaing. Ini orang mesti bertobat karena dia sedang ditipu oleh setan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Jadi kita mesti bersyukur. Kalau Tuhan izinkan ini daerah ini kita boleh kepung. Ya, saudara, ini provinsi Kota Kupang ini kita boleh kepung, itu luar biasa tuh. Jadi kan semakin banyak persekutuan yang dibuka, semakin banyak gereja yang dibuka, itu tanda bahwa saudaraku api penginjilan sedang menyala. Itu tanda bahwa saudara terkasih dalam Tuhan, pemberitaan Injil, semangat roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan itu berkobar-kobar, sehingga semua orang bergairah untuk melayani Tuhan. Semua orang bergairah untuk mengiring Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, kan tidak mungkin persekutuan satu di sini buka sebelah dibuka, di sini memuji Tuhan, di sebelah sana menyanyi mudijo. Kan tidak mungkin, saudara. Atau di sana dongkung ibadah beda. Ya, dongkung ibadah mulai dari awal sampai akhir, liturginya, nyanyian semua, saudara, dangdut. Ya saudara, dangdut bukan dangdut rohani, dangdut yang duniawi punya. Tidak ada. Di sini nyanyi lagu rohani, di sana juga nyanyi lagu rohani.
Di sini beritakan Injil dari Alkitab yang sama, di sana beritakan Injil dari Alkitab yang sama. Saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya bersyukurlah. Di tahun yang kelima ini saya ingin kuatkan kembali jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan di persekutuan doa ini. Ayo cepatlah, semangatlah, ya, berlari-larilah untuk yang namanya api penginjilan. Berlari-larilah untuk yang namanya, saudaraku, kebenaran firman Allah. Sebab itu adalah tanda bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang sadar bahwa kita semua ini ada di dalam gelanggang pertandingan. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, kita kembali kepada 1 Korintus pasal yang ke-9 tadi. Ya, tadi kita perhatikan ayat 24. Sekarang kita lihat ayat 25. Apa yang harus kita lakukan di dalam gelanggang pertandingan? Satu, lari atau semangat. Yang kedua, saudara, mari kita lihat ayat 25. 1 Korintus 9 ayat 25. Bersama jemaat kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Perhatikan kata menguasai diri. Perhatikan lagi ayat 27. Kembali kata menguasai diulangi. Ayat 27. 1, 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, kata kedua yang penting di dalam gelanggang pertandingan bukan hanya lari atau cepat atau semangat, tetapi yang kedua adalah menguasai diri atau menguasai tubuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kata menguasai diri ini dipakai kata ekrateukomai dalam bahasa Yunani. Kata itu berarti, saudaraku, adalah sebuah kata yang menunjuk kepada dampak. Ya, ekrateukomai itu adalah sebuah dampak. Jadi rupanya Paulus mau kasih tahu begini, kalau orang menguasai diri itu ada dampak. Ya. Apa dampak yang dimaksud? Saudara, kata ekrateukomai itu mempunyai makna, artinya dampaknya itu adalah terhindar dari kejahatan. Jadi saudara, orang yang menguasai diri, orang yang ekrateukomai, itu semakin dia terhindar dari kejahatan. Semakin menguasai diri, semakin menguasainya, maka saudara akan terhindar dari yang namanya kejahatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat bahwa di dalam gelanggang pertandingan itu tuh banyak godaan. Saya kasih contoh, saudara terkasih dalam Tuhan. Waktu kalau saudara nonton sepak bola, ya, ada dua tim berlari, ya, ada dua tim yang berlari dan bermain sepak bola. Maka tentu ada dua kubu supporter, ya saudara. Supporter yang satu dari tim lawan, supporter yang satu dari timnya kita, saudara. Dari tim lawan itu dia tidak hanya mensupport timnya, tapi terkadang dia juga menjelekkan tim kita. Sudah terkasih dalam Tuhan. Ya. Misalnya kita pemain, saudaraku, tendang bola miring, maka supporter tim lawan, ya, supporter tim lawan itu akan bilang begini, "Woi, som tahu main kampungan," sudah kaki miring, sudah terkasih dalam Tuhan. Ya. Itu akan dikatakan begitu kepada kita punya pemain, kita yang dukung ini pemain akan dibilang begitu, saudara. Nah, itu baru dua kubu. Bayangkan kalau saudara pelari ada 10 dalam sebuah gelanggang pertandingan, saudara. Misalnya kita saudara yang lari, dia lari dengan banyak orang yang lari. Nah, banyak orang ini saudara terkasih 10 orang, berarti ada 10 macam supporter. Masing-masing mendukung dia punya manusia, dia punya atlet, tetapi juga menghina atlet yang lain. Sudah terkasih. Itu tidak bisa terhindarkan di dalam gelanggang pertandingan. Makanya seringkali yang namanya tawuran atau berkelahi di dalam gelanggang pertandingan itu terjadi. Kenapa? Karena satu baku jelek satu.
Ya, satu merasa diri, satu lebih baik. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, dalam kerohanian kita pun demikian. Kita ini saudara ada dalam gelanggang pertandingan yang nanti pasti ada ejekan, ada fitnahan, ada bahasa setan, ada saja. Kalau seorang pelari dia tidak menguasai diri, atau seorang pesepak bola tadi saya katakan dia tidak menguasai diri, dia lari-lari tiba-tiba dengar orang maki dia berhenti, dia angkat batu, dia lempar, tahan dulu. Sudah, maka begitu lu berhenti lempar orang lain sudah lewat lu nol kaboa, alias kukos deh, kuah kosong lagi. Saudara terkasih dalam Tuhan, makanya orang harus menguasai diri. Meskipun dia mau maki saya, dia mau hina saya, dia mau lempar aku dari atas, saya tidak mau pusing. Saya harus kuasai diri saya ada di dalam gelanggang pertandingan. Saya tetap harus berlari, saya ekra teukomai. Saya tidak mau, saudara, akhirnya pusing saya konsentrasi saya terganggu hanya karena berita dari sana sini itu yang membuat saya akhirnya masuk ke dalam sebuah perangkap. Hidup kekristenan ini, saudara, seringkali orang ini tidak memperhatikan ini bagian. Ya. Makanya banyak orang suka berhenti di tengah jalan tuh karena itu tidak kuasai diri. Saudara terkasih dalam Tuhan, dapat godaan, dapat serangan, ya, dia sudah mulai terpengaruh. Padahal dia baru habis doa. Ini doa ini ada di sini, doa Bapa kami. Salah satu isinya di ayat 13 ya. Matius 6 ayat 13, saudara. Itu dia katakan begini, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita habis doa begini, saudara. Itu bukan simsalabim langsung kita ini lepas dari penjahat, pencobaan, tidak. Lu habis doa, lu keluar di situ, itu setan sudah di muka sana. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, karena itu kita harus ekrat hukuman. Kita harus menguasai diri. Setan baru doa bahwa Tuhan, tolong saya supaya jangan bawa saya ke dalam pencobaan. Nah, ini pencobaan sudah datang ini. Tuhan, tadi saya baru habis doa, lepaskanlah daripada yang jahat. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, ini yang jahat sudah datang nih. Saya respon kok atau saya sontoy? Saya, saudara terkasih dalam Tuhan, tanggapi atau saya cuek? Saya, saudara terkasih dalam Tuhan, kasih peluang atau saya tutup peluang? Saya kasih kesempatan atau saya jangan kasih kesempatan? Itu hanya ada keputusan saudara dan saya. Makanya butuh yang namanya ekrotokomai. Kita butuh yang namanya penguasaan diri. Waktu penjahat itu datang, waktu serangan itu datang, waktu peluang iblis itu datang, kita yang menentukan mau terima atau tidak, mau menghindar atau tidak. Itu ditentukan oleh saudara dan saya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan salahkan orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya tadi itu beta sudah mau gara-gara dia. Ya, itu salah. Saudara, jangan pakai gara-gara dia. Lu tidak kuasai diri. Kalau lu kuasai diri, biar dia di situ, tidak ngaruh. Saudara terkasih dalam Tuhan, maka sebenarnya beta sudah mau minum, mati sorong nah. Dia pesan merokok, tapi dia kasih nah. Lu kuasai diri, itu ekrotomai. Karena lu tidak bisa larang orang. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya suka dapat pertanyaan-pertanyaan dalam pelayanan. Orang bilang begini, Bapak, rokok itu katanya mengandung 2000 racun. Tapi kok kenapa pemerintah terus produksi itu rokok? Kenapa lu urus pemerintah? Urus lu diri. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita tolong jelas, kuasai dirimu. Biar itu rokok mau satu kampung, satu desa jual, kalau kau kuasai diri, kau tidak masalah. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya suka bicara. Saya bilang begini, orang pusing dengan mau tutup KD. Saya tidak pusing dengan KD tutup. Ternyata saya tidak doa supaya KD tutup. Kenapa? KD tutup, tapi kalau kau tidak kuasai diri, lumpur rumah juga bisa jadi KD. Iya, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau kau kuasai diri, biar kau
jangan ada pak laru lagi. Sudah, pak laru mau ada seluruh dunia ini tidak jadi soal. Yang penting kau kuasai diri. Sudah terkasih dalam Tuhan. Kalau kau tidak kuasai diri, pak laru tidak ada, kau juga bisa bikin pak laru di kau rumah. Jadi persoalannya itu ada pada diri kita. Kalau kita sadar kita ada dalam gelanggang pertandingan yang namanya gereja masih Injil di Timur, kita ada dalam gelanggang pertandingan persekutuan doa yang namanya Ebenezer atau persekutuan doa apa saja saudara bisa sebut, gereja apa saja saudara bisa sebut. Jangan lupa, saudara ada di itu tempat bukan hanya sekedar hadir, tapi saudara harus tahu aturannya adalah saya harus menguasai diri saya. Ada anehnya? Saudara terkasih dalam Tuhan. Sekarang saya kasih contoh Alkitab buat kita semua. Saudara lihat ini ayat dah. Kejadian pasal 39. Saudara terkasih. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12 ini cerita tentang Daud. Ayat 10 dan ayat 12, mari perhatikan. Kejadian pasal 39. Mari kita baca bersama-sama ayat itu. Kejadian 39 ayat 10. 1, 2, 3. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Perhatikan, hari ke hari berarti bujuk satu kali atau dobel-dobel. Nah, saya tanya, hari ke hari itu berarti bujuk satu kali atau dobel-dobel? Jadi istri Yusuf itu bukan bujuk satu kali. Istri Potifar, dia bujuk hari ke hari, tiap hari. Mam tua memang bagatal. Iya. Dia bujuk Yusuf. Tapi sudah lihat itu kalimat selanjutnya, sama-sama kita perhatikan 1, 2, 3. Yusuf tidak mendengarkan bujukan. Jadi susah toe. Biar mam tua model kelelhana, cacing kepanasan, saudara terkasih dalam Tuhan. Tetapi Yusuf tidak toe, tidak dengar memang. Yusuf tahu, beta di sini ini mau kerja, bukan urus lu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dia tidak peduli, dia tidak mau tangkap itu kesempatan untuk tidur dengan di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jadi jelas bujuknya itu bukan Usu, mari kita dopi makan bakso, bukan. Saudara. Kalau Usu makan bakso, itu masih main gampang ya, itu sudah. Ini bujuk untuk bobo. Saudara, bujuk untuk saudara melakukan yang namanya persinahan. Makanya Yusuf tidak dengar. Usul, bapak tidak ada nih. Pasti dia bujukan tuh begitu. Ya, saudara, bapak tidak ada nih. Lu jantan bos rendek aja pasti. Saudara, tiap hari, besok lagi dia goda lagi. Besok lagi dia goda lagi, besok lagi dia goda lagi. Tapi sekali lagi, Yusuf adalah seorang yang tahu dia ada di dalam gelanggang pertandingan. Dia harus menguasai diri. Dia harus ekrotomai. Dia harus lepas dari pencobaan. Dia harus menghindar dari kejahatan. Dia tidak boleh terjebak dengan bujukan si setan istri Potifar. Saudara terkasih dalam Tuhan, beda dengan Daud dalam kitab 2 Samuel 11. Mari kita lihat ayat 2 dan ayat yang ketiga 4. Ya, 2, 3 ayat. 2 Samuel 11 ayat 2, ayat 3 dan 4. Mari kita bacain ayat ya. 2 Samuel 11 ayat 2, 3 dan 4. 1, 2, 3. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Jadi Daud ini tidak ada rencana apa-apa. Dia ada iseng-iseng jalan-jalan di atas sotoh. Ya saudara, dia tidak ada rencana jahat, tidak ada. Tapi saudara lihat, sekarang kita lihat kalimat selanjutnya. Mulai ayat 2 bagian kata tampak. 1, 2, 3. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Dia tidak ada rencana bikin kejahatan, tidak ada. Tapi begitu jalan-jalan, tiba-tiba
buang mata begini lihat ini. Pada ini. Saudara, saya tidak tahu mana yang nampak lebih dahulu. Tapi Bapak Tuhan lihat. Sudah terkasih dalam Tuhan. Dan dia mulai tidak ekrotomai. Dia sudah mulai tidak menguasai diri. Baru lihat. Coba dia lihat masuk darah Yesus. Masuk kan? Marah Betseba. Kenapa dia pun cara mandi sembarang begitu? Itu namanya menguasai diri. Tapi ternyata beda. Ayat 3 mari kita lihat. Saudara. Ayat 3 dan ayat 4. 1, 2, 3. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata, itu adalah Betseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Dia pasti tanya, siapa yang perempuan? Kita lalu di rambut waktu dia cuci dia kilo begini, dia langsung pusing. Ya, mungkin ya saudara. Ini tidak biasa ini saudara. Tanya pun tanya, oh ternyata dia istri Uria. So tahu istri orang seharusnya kuasai diri, ekrotomai harusnya. Dia salah ini. Uria pun istri ternyata. Jangan, Tuhan ampuni saya. Harusnya, saudara. Tapi tidak. Saudara lihat ayat 4. Mari kita lihat. 1, 2, 3. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumah. Saudara, istri Uria atau Betseba juga sebenarnya bisa ekrotomai, bisa menolak. Tapi mungkin dia pikir-pikir, bapak di perang sulama, mama main jaga rumah terus. Kesepian. Betul itu saudara. Mumpung yang panggil ini raja, siapa mau lawan? Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi sama-sama tidak ekrotomai, sama-sama tidak sadar bahwa dia ada di dalam gelanggang pertandingan. Betseba sama, Daud juga sama. Saudara, mereka tidak menguasai diri, akhirnya hancur. Hidup kekristenan ini simpel. Sama sampai kalau semua kita sadar bahwa kita ada di dalam gelanggang pertandingan, jangan cuma lari semangat, tapi ingat yang kedua, seharus setiap hari kuasai diri. Kuasai diri, kuasai diri. Saya ulang lagi saudara, kita mau doa hafal doa Bapa kami seperti apapun. Anda mau doa puasa 40 hari 40 malam sekalipun, setan itu tidak pernah berhenti untuk menggoda kita. Saudaraku, yang namanya iblis, dia akan terus saudaraku untuk mencari kesempatan, untuk mencari peluang, untuk saudaraku memanfaatkan situasi. Itu cara kerja setan. Tetapi saudara dengar baik-baik firman Tuhan. Ketahuilah bahwa saudara dan saya ada di dalam gelanggang pertandingan. Saya tidak boleh peduli dengan kesempatan-kesempatan yang lain. Saya tidak boleh tangkap peluang-peluang yang datangnya dari setan. Saya tidak boleh, saya harus kuasai diri. Saya arahkan pandangan saya ke depan. Saya harus terus berlari dengan kecepatan tinggi untuk sampai ke garis finish tujuan dan memperoleh mahkota hadiah yang Tuhan janjikan buat saya dan saudara. Ada aneh? Sudah terkasih dalam Tuhan. Kalau semua orang menyadari ini, maka tidak ada orang Kristen yang berhenti di tengah jalan. Tidak. Kita tidak akan mendengar kesaksian. Wih, kasihan dulu dong satu keluarga tuh, padahal cinta Tuhan mau mati. Ya, tapi kasihan. Sekarang bab tua urus judi di mana-mana. Kalau ada orang mati, bab tua yang bandar di situ. Sudah terkasih dalam, kita tidak akan dengar itu kalimat. Kita tidak akan dengar kalimat seorang mengatakan, kasihan dulu dia punya anak WL, lompat kiri, lompat kanan. Masa sekarang, kasihan. Anak sudua, malaki, sontau yang mana? Tidak ada kalimat-kalimat itu. Kita tidak akan mendengar.
sudah terkasih dalam Tuhan. Dulu demo anak yang main musik di situ. Kasihan masa parah. Itu anak lu tahu boson. Dia tuh yang pukul orang pada masuk di LP sana, di Pempuli sana. Tidak ada itu, kita tidak akan dengar. Karena setiap kita ekrotoai, menguasai diri saudara, karena kita tahu kita ada di dalam gelanggang pertandingan. Ada amin? Jangan lupa ini, saudara. Yang terakhir, yang ketiga. Mari kita lihat ayat yang ke-26 dari 1 Korintus 9. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ayat 26, 1 Korintus 9. 1 Korintus pasal 9 ayat 26. Mari kita baca ayat ini sama-sama di dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja. Secara eksplisit ada kata tujuan di sana, tetapi secara implisit juga mengandung makna tujuan atau maksud di dalam. Sudah terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau ada seorang pelari, dia tidak berlari harba biru. Dia ada tujuan, ada maksud. Seorang petinju juga begitu, dia tidak sembarangan saja memukul. Dia punya maksud. Saya lihat beberapa hari saudara di TikTok, ada anak Sabu dengan anak Timor. Ya, satunya nama Andika Golden Boy. Ya, itu petinju asal orang Sabu. Saudara, ya, dia suka sekali nantang-nantang, ya. Saudaraku di TikToknya, dia bilang mana tuh Silem Seram, ya. Silem Seram itu petinju dari TTS, saudara. Nah, satu saudara punya gelar, pegang gelar ini juara Indonesia, juara nasional, yang satu juara Asia, ya. Saudara, tapi mereka dua ini sudah sama-sama petinju. Waktu mereka saudaraku saling menantang di TikTok, ya. Dong pas saling tanggapi, Silem Seram ditanggapi bilang, Andika, lu siap-siap, memang beta sukalah 2 kali dari lu, tapi bukan yang ketiga kali. Ya, sudah. Nah, itu Silem Seram ngomong begitu dari Jakarta. Sudah, tapi saudara, waktu mereka dua menantang, wih, banyak komentar masuk di dong dua akun TikTok, saudara. Banyak komentar masuk, saudara terkasih dalam Tuhan. Ada yang bilang begini, maki dengan maki-makian segala macam. Wih, lu gaya-gaya jago, lu turun di kampung sini kok potong 2 coba, saudara. Nah, orang yang komentari dia tidak tahu petinju itu dia tidak akan turun ke gang untuk bakalai di gang. Dia bukan penjahat gang. Dia itu saudara baku nantang untuk mau merebut sabuk gelar. Saudara terkasih dalam Tuhan, dia punya tujuan nantang Silem Seram atau nantang Andika untuk gelar, karena satu pegang gelar nasional, satu pegang gelar Asia. Jadi dua saling baku nantang supaya ketemu di atas ring untuk maksud tujuan sabuk gelar. Nah, yang komentar ini bakal kampungan, saudara terkasih dalam Tuhan, yang lu mau ada apa-apa. Dan memang saudaraku, petinju tidak akan tanggapi. Si Andika dan si Silem Seram tidak tanggapi. Ya. Domo karena fokus pada pertandingan, Domo fokus pada saudaraku di atas ring. Karena Domo punya tujuan maksud, Domo tidak mau sembarangan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, ingat, jadi orang Kristen itu ingat kitanya ada tujuan. Bukan kita asal jadi anggota gereja Gemir, asal jadi anggota gereja di karismatik, asal jadi anggota persekutuan doa. Kalau begitu bikin apa kita jadi orang Kristen? Kalau tidak ada tujuan, tidak ada maksud tertentu, saudara terkasih dalam Tuhan, tidak usah jadi orang Kristen, tidak usah menganut satu gereja tertentu, menjadi anggota di salah satu gereja tertentu. Tapi kita ada di sana dengan sebuah tujuan. Tujuan itu menjadi penting. Tujuan itu yang kita tidak boleh lupakan. Itu menjadi pemacu kita. Itu menjadi dasar kita, saudara, mempercayai Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kata tujuan itu dipakai kata adelos dalam bahasa Yunani, yang artinya sasaran. Ya, sudah. Sasaran. Saya tahu beberapa anak-anak muda di sini kan ikut boxing, ya. Ikut tinju.
dan terkasih dalam Tuhan. Ingat, ya, gelanggang kekristenan itu seperti itu. Anda tentu punya maksud. Tidak hanya asal jadi anak boxing juga. Harus ada tujuan, sasaran yang jelas. Hidup kekristenan itu punya tujuan, punya arah. Itu orang yang ada dalam gelanggang pertandingan. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, banyak orang tidak punya tujuan, arah yang jelas di dalam gelanggang pertandingan. Sehingga dia hanya melakukan hal-hal sesuatu yang penting saya Kristen lah. Yang penting saya jadi anggota gereja. Yang penting saya sudah dibaptis. Yang penting saya sudah CD. Yang penting saya makan perjamuan kudus. Selesai. Dia tidak punya tujuan apa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu hari ini saya mau mengajak kita semua yang hadir. Mari milikilah tujuan di dalam mengiring Tuhan. Motivasi kita, tujuan kita mesti jelas. Kalau tujuan dan motivasi kita tidak jelas, kita percuma jadi orang percaya. Kita percuma, saudara. Kita tidak akan jadi orang percaya yang sungguh-sungguh melatih diri kita, menguasai diri kita. Kita tidak akan lari dengan sungguh-sungguh ya, karena memang kita tidak punya tujuan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tujuan yang benar itu akan membuat saudara tetap mengarah kepada arah sasaran yang benar. Tujuan yang tepat itu akan membuat saudara dan saya semakin lagi mengenal Tuhan. Mari kita lihat Filipi pasal 3. Saudara yang terkasih, saya mau tutup dengan bagian ini ya. Filipi pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-12. Mari kita perhatikan, saudara. Filipi pasal 3 ayat yang ke-12 mulai. Lalu nanti kita pindah di ayat yang ke-10. Ayat 12 terlebih dahulu. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat yang ke-11, 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. 14. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kenapa ayat 12, 13, 14 itu Paulus lakukan? Dia lari, dia saudaraku melupakan apa yang di belakang, dia kuasai, dia punya diri, dia kemudian saudaraku mengarahkan pandangannya karena dia punya tujuan. Dia ingin memperoleh hadiah. Nah, tujuan untuk memperoleh hadiah itu, saudara terkasih dalam Tuhan, itu terlihat jelas di dalam ayat yang ke-10. Mari kita perhatikan. Ayat yang ke-10, Filipi pasal 3, ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama ayat 10. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Saudara, ini tujuan, ini maksud Paulus. Jadi kenapa Paulus berlari-lari? Kenapa Paulus, saudara terkasih dalam Tuhan, melupakan semua yang ada di belakang? Kenapa Paulus, saudara, mengarahkan pandangannya ke depan? Saudara, satu, karena dia mau mengenal Kristus lebih lagi. Dia ingin semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Karena kalau dia mengenal Tuhan, dia akan sampai kepada panggilan sorgawi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itu tujuan akhir daripada kehidupan kekristenan. Nah, saudara, tujuan itu harus mulai dibangun dari sekarang. Tujuan itu harus mulai dipupuk dari sekarang. Jadi kalau saudara jadi anggota sebuah gereja, ingat, saya jadi anggota gereja supaya apa? Supaya saya tambah mengenal Tuhan, tambah mengenal Kristus, tambah mengenal Dia, mengenal kuasanya, mengenal kebangkitannya, mengenal supaya saya jadi serupa di dalam Dia, di dalam kematian. Kalau saya ada di persekutuan doa, sudah terkasih, saya mesti mengenal Dia, tambah hari tambah mengenal Dia, tambah hari tambah mengenal Dia. Itulah Kristen yang sesungguhnya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Orang kalau berumah tangga, ya, tujuannya apa? Saudara, tujuan itu adalah saling mengenal satu dengan yang lain. Suami kenal istri, istri mengenal suami. Karena kalau dua-dua saling mengenal, rumah tangga itu akan dibangun dengan lebih baik. Saudara, tapi kalau tujuannya supaya kita ada anak, saudara, supaya apa lagi? Saudara, supaya saya jangan dibilang jomblo lah.
Saudara, kalau tujuan kita tidak benar, sudah terkasih dalam Tuhan, rumah tangga suatu saat akan hancur. Kenapa? Karena begitu kita mengenal seorang terhadap yang lain, ternyata kita mulai dapati ada sesuatu yang kontra, ada sesuatu yang tidak seirama, tidak sejalan. Makanya ada banyak orang yang bilang, dulu gue tahu dia begitu mengkali, beta semoden dia ingat beta mantan tuh, dia beta mantan terlalu banyak. Itu kenapa ya? Karena dia punya tujuan. Saudara terkasih dalam Tuhan, salah. Waktu dia membangun rumah tangga, dia pikir, karena dia kaya, saya nikah dengan dia pasti saya jadi kaya. Saudara, kau jadi kaya karena hanya sekedar kekayaannya tanpa mengenal dia. Kau sakit hati tiap hari. Saudara terkasih. Tetapi kalau kamu mengenal dia, semakin mengenal dia, serupa, segambar dengan dia, saudara terkasih dalam Tuhan, engkau akan menikmati sesuatu yang luar biasa dalam sebuah rumah tangga. Hidup kekristenan itu begitu. Kalau saudara tambah hari kenal Tuhan Yesus, bukan hanya dia yang digambar dong, tapi tambah hari mengenal dia secara pribadi. Saudara, waduh, rasanya apa yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus? Ya, tidak akan ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa? Karena kita kenal dia secara pribadi. Saudara, dia mengenal kita mengenal dia. Itu menjadi penting. Dan itu tujuan kita ada di dalam gelanggang pertandingan. Tujuan kita dalam gelanggang pertandingan semakin kenal Tuhan. Itu tujuan. Karena kalau kita mengenal Tuhan, suatu saat kita bukan lihat dia dengan samar-samar. Kita bukan lihat dia lagi saudaraku dengan apa berupa gambar-gambar, tidak. Tapi kita akan berjumpa dia muka dengan muka. Dan kita akan menerima kemuliaan yang kekal yang dijanjikan oleh dia. Ada amin? Makanya Paulus pernah berkata, kita Roma pasal 8 ayat 34 mulai, dia bilang begini, apa yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus? Ketelanjangan, kelaparan, aniaya, pedang, tidak ada yang bisa pisahkan aku. Karena dia mengenal Kristus bukan dari kulit luar. Dia mengenal Kristus bukan dari saudara kata orang, tapi dia mengenal Kristus karena dia membangun sebuah keintiman dalam pengenalan dengan Tuhan. Itu tujuan yang kita tidak boleh lupa. Makanya Paulus bilang, yang kukehendaki ialah mengenal dia, kuasa kebangkitannya dan kematiannya, untuk menjadi serupa dengan dia. Ada amin? Nah, hari ini sudah terkasih Tuhan, saya ulangi lagi, kita semua ada dalam gelanggang pertandingan. Jangan lupa 3 hal yang saya sudah sebutkan. Yang pertama, semangat, cepat, lari, tangkap. Apa yang harus kita tangkap? 1, kebenaran. Yang kedua, semangat melayani. Itu tidak boleh berhenti. Itu harus terus berkobar-kobar. Itu terus harus menyala-nyala. Karena itu adalah pemacu kita untuk kita sampai kepada mahkota yang Tuhan janjikan. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, jangan lupa. Tadi Alkitab mengatakan, eklotomai, kuasai diri saudara. Tiap hari ada serangan, di mana-mana ada, saudara terkasih dalam Tuhan. Tetapi yang kita harus lakukan adalah kuasai diri. Kalau kita kuasai diri, maka kita tidak akan kalah di tengah jalan. Kalau kita kuasai diri, iblis tidak mendapat kesempatan. Kalau kita kuasai diri, pasti kita akan sampai kepada garis akhir pertandingan iman kita. Saudara, dan yang terakhir, yang ketiga adalah jangan lupa, tujuan saudara dan saya tidak boleh berubah. Tujuan kita adalah mengenal Kristus, semakin mengenal Kristus secara pribadi. Karena waktu kita mengenal dia, kita akan semakin intim dengan dia. Kalau kita semakin intim dengan dia, itu akan membawa kita terus melekat sampai kita akan berjumpa dengan dia muka dengan muka. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita bersyukur buat kebenaran ini. Saya undang pemain musik maju ke depan dan kita akan berdoa. Kita akan satu pujian dan kita akan mengucap syukur buat firman. Haleluya.